Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Berarti dalam keadaan sehat. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Ya. Coba pakaiannya dirapikan dulu yang belum rapi. Buku IPA-nya bawa tidak? Ya, bukunya silakan diletakkan di atas meja. Untuk buku mata pelajaran lain silakan disimpan terlebih dahulu. Ibu cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan nanti berdiri terlebih dahulu anak-anak. Berdiri di tempat. Sekarang silahkan duduk kembali. Ya. Nih pelajaran ibu nih di hampir jam terakhir ya, 2 jam terakhir. Jadi pasti udah pada pegel-pegel, udah pada hilang konsentrasinya. Jadi kita ice breaking dulu. Ikutin gerakan yang ada di depan ya, biar kembali semangat. Ayo tangannya diangkat semuanya. Ikutin gerakan Bapak itu nah, jangan kalah semangat ya. Ayo tangannya. Ayo biar yang nulis dari pagi hilang pegel-pegelnya. Semangat. Ayo. Oke, tepuk tangan. Ya, semoga dengan kita bergoyang tadi kembali konsentrasi lagi. Sekarang kita sebelum masuk pembelajaran ingat lagi nih kesepakatan awal di kelas. Kalau mengawali pembelajaran dengan berdoa, harus bertanggung jawab dengan kebersihan, saling menghormati dan menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu, seluruh peserta didik aktif terlibat dalam pembelajaran. Nah ini kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Yang ada gambar makanannya. Tentang nutrisi dan gizi pada makanan. Nih, ini gambar makanan apa ini? Ada gambar apa nih? Nasi. Apa lagi? Ubi. Sagu. Nah ini penting enggak? Kalian makan tiap hari tidak? Iya. Makan tiap hari. Kalau makan, saya makan nasi nih. Kita makan nasi, nanti keluarnya bentuknya nasi nggak? Iya. Nah, bentuknya berubah ya. Misalnya makan jagung, bentuknya biji-bijian jagung, nggak? Nggak, pasti berubah. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan itu? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Tujuan kita belajar hari ini mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia, fungsinya, dan proses pencernaannya melalui kegiatan diskusi, menonton video, dan membaca literasi.
Terus kalian juga akan mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil dari diskusi tersebut. Ini garis besar kegiatannya. Pertama nanti kita asesmen diagnostik pakai quizzes, terus nanti Ibu bagi kelompok, terus berdiskusi, mempresentasikan, menyimpulkan, dan terakhir baru evaluasi dan refleksi. Sekarang yang pertama kita asesmen diagnostik dulu. Coba siapkan kertas quizzesnya. Sudah siap? Quizzesnya ingat ya, caranya kemarin gimana? Kalau jawab A, A-nya di atas gitu ya. Kalau jawab B, B-nya yang di atas. Siap, kita pertanyaannya silakan lihat di sana. Dari soal pertama. Kalau sudah tahu jawabannya boleh diangkat biar Ibu scan jawaban kalian ya. Kecepatan kalian menjawab juga menentukan peringkat ya. Ayo. Delvina. Nah ya. Ini soal terakhir dari asesmen diagnostik awal kita. Oke ya, kita akhiri kuis. Jawabannya yang D. Oke, ini ya nilainya. Nanti akan menjadi bahan untuk pembentukan kelompok. Oke, kita move on dulu, kita kembali ke materi ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Mempelajari tentang organ-organ dan fungsinya. Oke, sekarang silakan kalian mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Nah, silakan menyaksikan video. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi saat ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan bahkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus membuat yang disebut makan atau disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ikut lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam perut dan selanjutnya melalui kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Oke, itu videonya sudah disaksikan. Sudah. Sekarang mau Ibu tanya nih. Tadi apa? Tentang apa? Tentang pencernaan. Terus Ibu tanya nih, stroberi yang dimakan sama orang yang di video, dikeluarkannya bentuk stroberi nggak? Masih bentuk segitiga stroberi? Tidak, bentuknya sudah berubah. Kenapa bisa berubah? Awalnya dari stroberi utuh, masuk ke mulut, berubah, masuk keluar lewat anus, dia berubah menjadi kotoran atau pup. Bentuknya sama nggak? Bentuk stroberi juga? Nah, lihat, nggak? Kenapa bisa berubah? Ada yang tahu nggak? Oke, Rakes, karena terjadi proses pencernaan. Jawabannya sangat tepat ya, karena terjadi proses pencernaan. Sekarang Ibu tanya, proses pencernaan itu apa saja organ-organ yang terlibat?
Yang kelihatan itu ada mulut. Terus ada apa lagi? Boleh angkat tangan? Ayo Clara, apa Clara? Mulut, kerongkongan, Oke, kerongkongan, lambung. halus, besar, anus. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya, sudah melingkupi. Nanti kita akan pelajari lagi, ada nggak sih organ-organ lain selain yang disebutkan oleh Clara ternyata mendukung proses sistem pencernaan. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Untuk mempelajari itu, kalian akan Ibu bentuk menjadi 6 kelompok yang dibentuk sesuai dengan asesmen diagnostik tadi ya. Asesmen diagnostiknya. Oke, silakan duduk per kelompoknya ya, dengan kelompok masing-masing. Bentuk kelompok anak-anak. Silakan yang bentuk kelompok Q1A di sebelah sini. Ini Q1A, mejanya sini, jadi kursinya dibawa ke sini baik. Meja yang lain udah saya pindahkan. Julian sama Jepan ke sini ya. Oke, ini tadi kelompoknya ya. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya satu saja untuk mengambil ini sesuai dengan nama kelompoknya ya. Mengambil LKPD sesuai nama kelompoknya. Q1A, ambillah Q1A. Q1B dan Q3F. Silakan itu papan nama kelompoknya dipajang di atas mejanya dulu biar sebagai penanda. Ada papan namanya, ayo dibuka. Ya apa? Ada papan nama kelompoknya, taruh di atas meja ya, letakkan di atas meja. Seperti ini. Nah, biar Ibu tahu yang mana kelompok Q2D, Q1. Nah, ini yang kecil ya di sini ya. Mana? Nah, jadi sebenarnya memang banyak tugas dalam satu kelompok ini. Ibu berikan kalian itu variasi bahan ajar ya. Mulai dari torso, ada juga nanti di sini LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu bagi sesuai dengan kemampuan kalian tadi ya, berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi di sini Ibu hanya menyediakan saja, ada bahan ajar torso sebagai visualnya, ada kalian bawa HP, Ibu suruh kemarin satu kelompok satu, silakan dibuka. Nah, anak-anak, untuk literasi tambahan, sumber literasi tambahan, yang bawa HP silakan untuk scan barcode yang ada di depan. Jika tidak bisa, boleh langsung klik saja di linknya, bit.ly garis miring blog Bu Devi, BLOG Bu Devi. Silakan. Pakai Google Chrome. Ibu contohkan ya, Google Chrome. Ada enggak Google? Ada enggak Google-nya? Oh, ini, bentar ya. Anak-anak buka Google. Kalau sudah buka Google, ada lambang kamera. Kalau sudah buka Google, ada lambang kamera. Terus di-scan seperti ini. Nah, muncul dia kalau di-scan kan. Nah, kalau ditekan, ya kalau ditekan dia langsung terbuka. Ayo silakan dikerjakan LKPD-nya, ditulis nama. Cari sumber referensinya sudah Ibu sediakan, mulai dari blogspotnya, mulai dari video, di sana ada videonya, bisa dilihat. Coba. Nah, sini. Sakit. Oke, sekarang yang punya ini, kenapa Ibu berikan media ajar yang banyak? Kalian bisa berbagi tugas. Kelompok ini harus dikerjakan dengan waktu yang telah ditentukan. Anak-anak kan tugasnya banyak tuh, LKPD-nya ada menyusun puzzle, ada mengisi LKPD, dan ada torso. Jadi kalian berbagi tugas dalam tim. Misalnya si Rifano dia mengidentifikasi organ-organ yang pencernaan. Silakan Rifano ambil kertas kuning. Ini ada kertas kuning ya, di masing-masing kelompok ada kertas kuning. Ya, fungsinya apa? Menunjukkan yang mana saja termasuk sistem pencernaan. Iya,
Misalnya di sistem pencernaan apa Rifano? Di sini. Mulut. Nah, mulut. Coba Rifano tempel nih ininya di mulut. Mana ini? Itu saya. Nah. Tidak apa-apa. Itu nandain aja. Jadi tugasnya ada yang bagian menandai apa saja sih yang bagian dari sistem pencernaan manusia. Bisa? Bisa. Muatnya cak mana? Kalau disusun cak mana? Ini coba 1 jam. Nah, cak ini ya. Ini di bawahnya. Ini cak namanya di sini. Bisa ya? Ini buat titip dulu ya. Jangan ditempel. Ya udah. Apa? Anak-anak silakan bekerja, Ibu sambil mengambil penilaian dari kelompok dan individu ya. Tulis ya. Nanti presentasi kawan-kawannya maju. Pertama kelompok Q1 dan Q1A dan Q1B menjadi kelompok Q1 maju bersama. Lalu nanti kedua Q2C dan Q2D maju juga barengan jadi kelompok 2. Q3E dan Q3F itu juga barengan jadi kelompok 3 ya. Oke, waktunya sudah selesai. Cukup kan? Udah ya. Tulislah dulu namanya udah tempel lah. Tempel lah. Kalau ada temannya yang presentasi, kerjaan diskusi kelompok sudah selesai. Silakan ditutup. Maksudnya bukan ditutup, tidak usah dikerjakan lagi. Kalau temannya presentasi, kita fokus mendengarkan teman yang sedang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Q1 ingin mendengarkan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan nama. Perkenalkan nama saya Sebut ke. Rakes ya cepet. ada Rakes kan? Yang lain perhatikan ya, kalau ada temannya yang presentasi, yang lain mendengarkan. Yuk. Sebut ke. Nama-nama ini adalah sistem pencernaan manusia yang terdiri dari lambang mulut, dan ada hati, pankreas, usus besar, usus halus, bentuk anus dan rektum. Lanjutkan ya. Ya. Apa perbedaan Ya. Oke. Sekarang apakah ada dari teman kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan Kak Ila bertanya dengan kelompok Q1. Ya, berdiri ya. Mengapa kita perlu makan makanan yang bervariasi? Ya, jawab silakan. Baik, itu menjawab pertanyaan dari Kayla dari kelompok Q2. Mengapa kita perlu makan makanan yang bervariasi? Mengapa kita perlu? Karena tubuh kita membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk
dengan baik. Makanan yang bervariasi dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut. Terima kasih. Oke, silakan tutup. Sudah kan? Kami dari kelompok Q1 mengakhiri presentasi kami dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Q1. Sekarang penyampaian kesimpulan dari masing-masing kelompok. Silakan perwakilan kelompok barisan Q1 menyampaikan kesimpulannya. Berdiri ya. Tegak, Beh. Kesimpulan dari kelompok QA dan QB. Proses pencernaan melibatkan pencernaan mekanik, pengunyahan, dan pencernaan kimiawi, pemecahan makanan oleh enzim. Penyerapan nutrisi terjadi di usus halus melalui proses distribusi dan transport aktif. Ya, sekarang lanjut kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok Q2C dan Q2D. Sistem pencernaan adalah proses kompleks yang melibatkan perlintasan seperti terhubung, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, trakea, dan kantung pembuluh. Proses pencernaan dimulai dari di mana makanan dimunyah dan dicampur dengan air minum. Tidak, aku kesimpulan dari kelompok Q3E dan Q3D. Tidak, sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk membuat makanan menjadi energi yang dibutuhkan makanan masuk melalui mulut, kemudian melewati kerongkongan, lambung, usus, besar, dan pusat melalui anus. Di setiap organ, makanan mengalami perubahan baik secara fisik, dikunyah, dihaluskan, maupun kimiawi, dipecah oleh enzim. Oke, bagus ya, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, Ibu menyampaikan materi dan meluruskan dari yang telah kalian sampaikan. Coba menghadap ke depan semua, walaupun yang di grouping yang ada belakang, menghadap ke depan dulu. Jadi sistem pencernaan itu punya saluran pencernaan ya. Mulai dari apa? Di torso yang kalian tempel ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pankreas dan hati. Nah, ini organ utama ya, organ utama dari pencernaan. Di awali mulut tadi terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Jadi gigi itu mengunyah ya. Lalu ada ludah secara kimiawi memecah amilo menjadi maltosa. Oke, lalu ada apa lagi? Kerongkongan. Di kerongkongan ada gerak peristaltik yang mendorong dia untuk ke lambung. Lalu lanjut di lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Lambung itu bergerak menghancurkan makanan. Kimiawi ada asam di dalam lambung. Terus ada usus halus menyerap nutrisi dari makanan. Usus besar itu menyerap kadar air dari sisa makanan. Jadi fasisnya tidak cair. Lalu terakhir di anus. Ada juga namanya rektum. Rektum itu tempat pengumpulan fases sebelum dikeluarkan. Jadi dia disimpan dulu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih. Ada yang bisa menjawab gak? Apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak punya gigi? Tidak bisa makan. Apa yang terjadi? Gigi kita tidak ada. Masih bisa makan enggak? Masih bisa makan? Bisa. Bisa makan bubur. Makan makanan yang lebih lembut. Kenapa kita harus makan yang lebih lembut? Kalau nggak ada gigi bisa nggak makan daging sapi yang keras? Makan rendang? Nggak bisa. Kenapa? Nah, di mulut nggak halus dia ya. Jadi fungsi gigi itu untuk menghaluskan makanan, ya, mengoyakkan makanan. Lalu dia bisa tercerna. Lalu tadi misalnya ada pertanyaan tadi, kalau misalnya lambung kita itu kan asam. Kalau telat makan, siapa yang sering telat makan pagi? Telat makan pagi apa yang terjadi? Sakit perut. Kalau sakit perut itu karena asam lambungnya banyak. Asam lambung itu menyebabkan penyakit mah. Nah, kita sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah harus menjaga
sistem pencernaan yang sudah Allah berikan. Jadi bagaimana cara menjaganya? Dengan makan yang teratur, dengan makan makanan yang bergizi. Silakan dikumpul dulu. Perwakilan B ya. Perwakilan kelompoknya maju ke depan, kumpul. Sekarang Ibu mau kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita kan tujuan pelajarannya mengetahui organ-organ di sistem pencernaan. Siapa yang tahu apa saja organ pada sistem pencernaan? Bisa nyebutkan? Coba Clara. Dari mulut, sudah mulut tadi? Kerongkongan, sudah kerongkongan? Lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Oke, betul ya. Terus, nah fungsinya tadi punya fungsi masing-masing ya, mulai dari mulut dan lain-lain. Proses pencernaan itu ada dua, siapa yang bisa menyebutkan? Apa? Secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, jadi proses pencernaan itu terjadi melalui dua tahapan, kimiawi dan juga mekanik. Sekarang Ibu akan memberikan apresiasi pada kelompok terbaik. Ibu lihat secara pengamatan Ibu ya. Kelompok terbaik Ibu jatuhkan kepada apa ya? Kelompok Q1. Ini ya, tepuk tangan dulu untuk Oke, nah sekarang silakan persiapan untuk evaluasi. Oke, evaluasi ya. Nah. Cepetan, tulis nama. Sudah? Kita kerjakan refleksi dulu ya. Kan belum ditutup, Say. Anak-anak belum ditutup ya. Duduk pada tempatnya masing-masing ya. Cepat. Silakan dibuat refleksi hari ini. Banyak tuh pena. Kurang. Nah, silakan isi ya. Itu ada refleksi. Di mana refleksi itu tentang kegiatan kita hari ini. Terus itu kan ada gambar emoticon ya. Di akhir ada gambar emoticon. Jangan lupa ya. Ini ada gambar emoticon ya. Emoticonnya silakan digambarkan di sini. Nanti sudah digambar tempel di bagian refleksi papan. Misalnya kamu cepat ya, yang sudah silakan ditempel anak-anak. Ayo yang sudah boleh ditempel ya, bebas. Nah. Ayo silakan, yang lain juga refleksinya. Ayo, tempel situ. Yang lain sudah gambar, silakan ditempel refleksinya. Ayo silakan refleksinya. Kalau yang sudah silakan dikumpul. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Refleksi dari kalian. Alhamdulillah sepertinya semuanya senang ya. Jadi hari ini kita sudah belajar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk tugas silakan kerjakan di halaman 48 soal esai ya. Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Silakan Clara pimpin doa terlebih dahulu. Langsung aja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.